Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rahmawati dari tingkat 3B Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model dokumentasi penyelesaian masalah farmasi klinis. Ya, langsung saja yang pertama yaitu skripsi farmasi klinik. Nah, apa sih farmasi klinik itu? Farmasi klinik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang berorientasi pada pelayanan pasien. Nah, tidak hanya berorientasi pada obat saja, namun juga berorientasi pada pasien. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas terapi obat tersebut. Nah, adapun tujuan dari farmasi klinik yaitu mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait obat. Farmasi klinik sendiri meliputi pengajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Selanjutnya, dokumentasi. Pelaksanaan farmasi care didokumentasikan dalam bentuk rekam medis dalam rumah sakit atau dalam bentuk PMR yang dilaksanakan pada komunitas. Nah, dokumentasi sendiri merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Nah, sedangkan dokumentasi kefarmasian merupakan pencatatan dan pelaporan seorang apoteker yang berguna untuk kepentingan klien, apoteker, dan tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dengan lengkap secara tertulis. Dokumentasi berguna selain sebagai wujud praktik farmasi klinik juga memiliki kekuatan hukum yang sewaktu-waktu dapat dijadikan bukti dalam proses pengadilan. Dokumentasi dapat digunakan sebagai bahan penelitian, penyusun angka kredit kepegawaian, serta ukuran pembayaran jasa profesi. Nah, dokumentasi sebaiknya disusun dengan pola SOAP, yaitu subjektif, objektif, assessment, dan plan. Model dokumentasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama POR, yaitu Problem Oriented Record, yaitu model ini memusatkan data tentang pasien dan didokumentasikan dan disusun menurut masalah pasien. Yang kedua yaitu SOR, Search Oriented Record, yaitu suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada sumber informasi. Nah, jadi model ini tuh menempatkan catatan atas dasar disiplin orang atau sumber yang mengelola pencatatan. Yang ketiga yaitu CBE, yaitu Charting by Expression, yaitu sistem dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Yang keempat yaitu CARDES, yaitu pendokumentasian dengan pembuatan catatan tentang pasien menjadi lebih nyata, menghemat waktu, dan mengakomodir adanya informasi terbaru. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, sistem komputerisasi adalah sistem komputer yang berperan dalam menyimpulkan, menyimpan proses, memberikan informasi yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan kebidanan, penelitian, dan pendidikan. Rekam medis. Pengertian rekam medis menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Nah, tujuannya yaitu untuk kepentingan administrasi, hukum, finansial, riset, edukasi, dan dokumentasi. Fungsi rekam medis menurut pasal 14 Permenkes nomor 749A tahun 1989, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang ikut ambil bagian dalam memberikan pelayanan, pengobatan, dan perawatan kepada pasien. Yang kedua yaitu dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. Yang ketiga yaitu bahan pembuktian dalam perkara hukum. Yang keempat yaitu bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Yang kelima yaitu dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Nah, yang keenam yaitu
bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan. Nah, sifat rekam medis ini yaitu bersifat rahasia karena ini menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dan dokter yang wajib dilindungi dari kebocoran sesuai etik kedokteran dan perundang-undangan. Materi yang terakhir yaitu terminologi. Nah, terminologi medis adalah ilmu peristilahan medis yang merupakan sarana komunikasi antara mereka yang berkesinambungan langsung atau tidak langsung dalam bidang asuhan, pelayanan medis atau kesehatan. Contoh terminologi medis yaitu yang pertama ada appendix yang artinya usus buntu, hepatoma yang artinya tumor ganas hati, gastroenteritis yaitu radang usus lambung, neuro yaitu saraf, angio atau arterio yaitu pembuluh darah. Nah, terminologi sendiri juga dapat digunakan dalam bidang farmasi, yaitu dapat digunakan seperti analgetik yaitu mengurangi rasa nyeri, antiemetika yaitu mencegah atau menghilangkan mual muntah, antipiretika yaitu menurunkan suhu badan, antifungi yaitu membasmi jamur, dan antihipertensi yaitu menurunkan tekanan darah. Materi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.